Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak di rumah sana dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Nah, di pembelajaran Bapak kali ini, melalui video ini kita akan membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Materi IPS kelas 7 semester 1 tahun ajaran 2020-2021 SMP Global Andalan. Nah, sebelum kita masuk materinya, kalian harus mengetahui dan harus memahami apa yang akan kalian capai melalui tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian itu harus mampu mendeskripsikan letak dan luas wilayah Indonesia. Yang kedua, anak-anak itu dituntut untuk mampu menjelaskan kondisi iklim Indonesia. Dan yang ketiga, anak-anak harus mampu nantinya menjelaskan keadaan geologi wilayah Indonesia. Apakah sudah siap memulai pembelajarannya? Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah letak Indonesia. Di manakah letak atau posisi negara kita? Di antara sekian banyak negara di planet bumi ini, nanti akan terjawab di mana posisi dan letak negara Indonesia. Dari 3 aspek yang akan kita bahas, yaitu letak Indonesia berdasarkan letak astronomisnya, letak Indonesia berdasarkan letak geografisnya, dan yang terakhir adalah letak Indonesia berdasarkan letak geologisnya. Kita lihat yang pertama adalah letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis itu merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang atau garis paralel dan garis bujur atau garis meridian. Nah, apa itu garis lintang atau paralel? Dia adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Apa itu garis bujur? Adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Jadi, letak astronomis itu adalah letak yang ditandai dengan adanya garis khayal, garis lintang dan garis bujur. Jadi garis khayal di sini ini sifatnya hanya untuk membantu di mana posisi suatu wilayah atau suatu negara yang akan kita cari. Kemudian letak astronomis itu berpengaruh dalam berbagai aspek, baik yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun faktor garis bujur. Jadi garis lintang dan garis bujur itu memberikan efek atau memberikan dampak bagi negara kita. Selanjutnya, jadi letak astronomis itu, letak astronomis negara kita ini berada pada posisi 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Sumber dari Departemen Dalam Negeri tahun 1992. Jadi letak astronomis tadi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur itu memiliki titik koordinat. Nah, Indonesia itu berada di koordinat 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Kemudian koordinat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, negara kita merupakan negara yang terdiri dari gugusan pulau. Nah, betapa indahnya negara kita dengan ribuan pulau yang dimilikinya dan memanjang dari barat ke timur. Kemudian kita lihat di mana posisi koordinat 6 derajat itu, di mana yang 11 derajat, di mana 95 derajat dan 141 derajat. Kita lihat yang pertama, titik paling utara yaitu Pulau Miangas. Ya, jadi titik paling utara negara kita berada di Pulau Miangas, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Miangas itu sangat dekat sekali dengan Filipina. Kemudian titik paling selatannya itu berada di Pulau Dana. Titik koordinat 11 derajat lintang selatan. Selama ini kita mengenal Pulau Rote sebagai titik paling selatan negara kita, tetapi rupanya masih ada pulau kecil di bawah Pulau Rote itu yang pas 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Dana namanya. Kemudian di wilayah barat, wilayah paling barat Indonesia, titik koordinat 95 derajat bujur timur itu berada di Pulau Weh.
Nah, Pulau W itu berada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dengan titik koordinatnya itu 95 derajat bujur timur. Kemudian titik yang paling timur itu berada di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini. Ya. Jadi sebelah timurnya itu ada Papua Nugini. Kemudian kita lanjutkan. Berdasarkan letak astronomis, ya, Indonesia itu dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa, atau disebut juga dengan garis 0 derajat. Garis 0 derajat ini atau garis ekuator atau garis khatulistiwa membagi bumi itu menjadi dua bagian sama besar, yang disebut dengan Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Ya. Kemudian sebagian besar wilayah Indonesia baik daratannya maupun perairan berada pada belahan bumi selatan. Hanya sedikit yang berada pada belahan bumi utara. Jadi hanya setengah ke atas Pulau Sumatera, setengah ke atas Kalimantan, dan ujung ekor Pulau Sulawesi, dan sedikit wilayah Maluku, ya, itu yang masuk ke dalam belahan bumi utara. Selebihnya itu masuk ke dalam belahan bumi selatan. Kemudian pengaruh letak astronomis tadi bagi Indonesia, yang pertama kita lihat berdasarkan garis lintang. Berdasarkan garis lintang, letak pengaruh Indonesia terhadap jenis iklim matahari Indonesia yaitu iklimnya tropis. Kemudian iklim tropis di Indonesia ditunjukkan dengan karakteristik temperatur yang tinggi dan curah hujan yang tinggi. Kemudian berdasarkan garis bujur, membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Nah, apa itu WIB, apa itu WITA, apa itu WIT? Nah, jadi pembagian waktunya itu yang masuk ke dalam WIB ada meliputi wilayah provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, provinsi di Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jadi di meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Kemudian di wilayah WITA meliputi provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Sulawesi. Kemudian pembagian waktu yang masuk dalam zona WIT meliputi seluruh provinsi di Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Jadi pembagian waktunya itu ada WIB, ada WITA, ada dan WIT. Waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, waktu Indonesia bagian Timur. Dan jarak antara satu zona ke zona yang lain itu 1 jam. Andaikan di sini jam 7 pagi, maka di wilayah WITA akan mengalami atau berada di jam 8 pagi. Kemudian wilayah yang ada masuk dalam zona waktu Indonesia bagian Timur itu sedang dalam waktu jam 9 pagi. Jadi jaraknya itu 1 jam 1 jam. Kemudian kita masuk ke letak geografis Indonesia. Nah, secara geografis kali ini akan kita lihat di mana posisi Indonesia. Tadi secara astronomis sudah. Sekarang masuk ke geografisnya. Nah, Indonesia itu berada di antara benua Asia, di antara benua Australia. Kemudian Indonesia itu berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, apa itu cross position? Kita lihat nanti ya. Nah, ini dia bahwa secara geografis Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian Indonesia itu melewati atau titik pusat jalur perdagangan lintas dunia yang begitu ramai dan disebut dengan posisi silang atau cross position.
Nah, jadi posisi negara kita ini sangat strategis sekali. Nah, jadi letak Indonesia yang begitu strategis di antara jalur lintas perdagangan dunia yang sangat ramai dan juga disebut dengan titik silang atau cross position, membuat pengaruh Indonesia itu sangat signifikan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mendapat keuntungan di sana karena posisinya yang sangat strategis itu. Kemudian pengaruhnya itu bagi Indonesia sendiri, selain Indonesia berada di lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia, yang kedua, Indonesia memiliki iklim muson yang menimbulkan musim kemarau dan musim hujan. Dan yang ketiga, Indonesia banyak mendapat pengaruh kebudayaan asing seperti teknologi, seni, bahasa, kebiasaan, dan adat istiadatnya. Nah, memang di zaman global sekarang, di zaman teknologi informasi, kita menyerap semua yang ada dari negeri asing. Baik itu seninya, bahasanya, kebiasaan mereka, semuanya bisa kita akses. Dan tentu kalau tidak ada filter yang kuat di dalam diri kita, ya lama-kelamaan budaya asli Indonesia ya bisa hilang. Nah, kita sebagai generasi muda harus melestarikan kearifan lokal yang kita miliki, kekayaan dan kultur heritage yang kita miliki supaya semuanya tetap terjaga walaupun teknologi kita sudah maju, tetapi budaya dan kearifan lokal harus kita pertahankan dan harus kita jaga. Nah, kemudian yang C, letak geologis Indonesia. Sekarang kita masuk letak geologis Indonesia lagi. Kalau tadi secara astronomis dan secara geografis, sekarang kita melihat dan meliliknya melalui letak geologis. Nah, apa itu letak geologis? Letak geologis itu adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan batuan yang ada di permukaan buminya. Nah, ada 3 aspek yang akan kita lihat nanti. Yang pertama, Indonesia itu dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Jadi jalur pegunungan dunia yang paling utama dan paling besar itu melewati negara kita. Yang kedua, Indonesia itu terletak pada pertemuan lempeng litosfer. Lempeng litosfer itu yaitu ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, dan ada lempeng Pasifik. Nah, jadi di dalam perut bumi kita ini terdapat lempengan yang dimana bumi itu selalu bergerak. Jadi di perut bumi kita ini selalu bergerak semuanya. Makanya Indonesia itu tanahnya masih labil dan banyak terdapat bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, ya seperti itu. Kemudian Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan. Dangkalan itu semacam daerah dangkal di perairan, di lautan. Ada daerah dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, kemudian dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Nah, ini dia rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, jalur pergunungan utama dunia. Kalau kita lihat yang garis berwarna biru itu Sirkum Pasifik, dan yang berwarna merah ada Sirkum Mediterania. Jalur Sirkum Pasifik atau pegunungan Pasifik itu dia membentang dari pegunungan Andes di Amerika Selatan sampai ke Sierra Madre di daerah dekat Meksiko, sampai ke Rocky, pegunungan Rocky ada di Amerika, kemudian ke Kepulauan Aleut dekat Rusia sana, sampai ke semenanjung Kamchatka, ya, dan masuk ke Kepulauan Jepang, Taiwan, sampai ke Filipina, sampai di Sangitta Laut, masuk ke Sulawesi Utara, menuju Halmahera di Maluku, kemudian sampai ke Papua, dan seterusnya sampai ke Selandia Baru dan Samudra Pasifik. Kemudian pegunungan atau Sirkum Mediterania itu berawal dari pegunungan Atlas yang ada di utara Afrika. Kemudian dia bergerak terus dari Piren, Alpina, ya, Anatolia, Kaukasus, ya, sampai Himalaya, Arakanyoma, kemudian masuk ke deret pegunungan di Sumatera, masuk ke Jawa, sampai Nusa Tenggara dan berakhir di Laut Banda. Nah, itu jalur pegunungan utama dunia.
Kemudian kita masuk ke lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selanjutnya kita masuk ke lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Nah, kalau kita lihat gambar ini, lempeng Eurasia itu ada di benua Asia sini. Kemudian ada Indo-Australian Plate atau lempeng Indo-Australia di sini. Kemudian ada lempeng Pasifik atau Pacific Plate di sini. Lanjut, ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Nah, jadi dangkalan itu apa sebenarnya? Dangkalan itu sendiri adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar. Bisa itu negara, kawasan, atau benua. Ya, jadi perairannya itu dangkal. Ya. Kemudian dangkalan Sunda itu ada di wilayah mencakup semenanjung Malaysia, Sumatera, Malaysia, ya, Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian dangkalan Sahul itu termasuk di dalamnya ada benua Australia, ada Papua di situ. Kemudian kita masuk ke dampak kondisi letak geologis Indonesia. Apa sih dampak letak geologis Indonesia itu bagi negara kita? Nah, yang pertama itu Indonesia memiliki banyak gunung api. Indonesia itu dilewati jalur pegunungan api atau disebut juga dengan Ring of Fire atau jalur gunung api. Nah, karena Indonesia itu benturan wilayah benturan 3 lempeng yang tadi, ada Eurasia, India, Australia, dan Pasifik. Akibatnya Indonesia itu terdapat zona-zona sesar dan deretan gunung api aktif. Dia memanjang dari daerah Sumatera masuk ke Jawa, Nusa Tenggara, terus ke Sulawesi dan Halmahera. Jadi banyak sekali gunung api aktif di Indonesia, sehingga dampak negatifnya menimbulkan bencana alam bagi Indonesia. Itu gunung meletus, ya, ada erupsi gunung berapi, kemudian bisa menyebabkan tsunami juga seperti di Gunung Krakatau, anak Krakatau sebetulnya. Kemudian Indonesia memiliki banyak kekayaan bahan tambang. Nah, Indonesia karena posisi geologisnya yang seperti tadi, di antara sirkum Mediterania dan Pasifik, di antara benturan 3 lempeng, dan ada juga dangkalan tadi itu, membuat Indonesia itu kaya dengan bahan tambang. Mulai dari aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, emas dan perak, fosfat, garam, gas alam, gips, grafit, granit, intan, kapur, mangan, marmer, nika, minyak bumi, nikel, pasir kuarsa, perunggu, semen, tembaga, dan timah. Dan itu tersebar di seluruh daerah Indonesia. Jadi banyak daerah-daerah Indonesia itu yang menjadi spot-spot daerah tambang, dan itu yang hari ini dieksploitasi dengan besar-besaran, sehingga dampaknya negatif juga sebenarnya, karena ya namanya manusia yang suka merusak alam, ya. Jadi betapa kayanya negeri kita ini, tidak hanya lautnya saja yang kaya, tetapi daratnya juga kaya. Kemudian wilayah Indonesia itu menjadi lebih labil dan banyak terjadi gempa. Nah, jadi lempeng tadi itu membuat Indonesia itu jarang atau daerahnya itu labil. Nah, ini ada peta indeks ancaman bencana tsunami di Indonesia. Nah, tsunami itu terjadi akibat efek dari terjadinya gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng tadi, ya. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang ancaman bencana tsunami-nya paling tinggi di Indonesia. Dari yang warna merah itu tinggi, kuning itu sedang, dan hijau itu rendah. Nah, jadi di Aceh, kemudian Pulau Nias, Mentawai, Lampung, pesisir barat Lampung, ini merupakan daerah yang potensi untuk tsunami-nya itu tinggi. Kemudian wilayah yang kuning yang sedang ada Aceh, bagian Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus ke Bengkulu, Jambi, ya, sampai ke Lampung. Nah, di Jawa juga ada
di Banten terutama, kemudian ada di Jogja, ya ada. Nah jadi Indonesia itu banyak wilayahnya yang labil karena faktor tiga benturan lempeng dunia tadi, sehingga banyak wilayah-wilayah Indonesia itu yang terancam akan adanya tsunami. Ini ada peta indeks ancaman bencana tsunami di Indonesia. Tsunami itu berasal dari efek dari gempa bumi, sementara gempa bumi itu sendiri berasal dari pergeseran lempeng benua tadi. Nah ini ada indeksnya dengan keterangan yang hijau itu indeks terjadinya bencana tsunami itu rendah, kuning itu sedang, kemudian merah itu tinggi. Nah wilayah yang tinggi seperti Aceh, Nias, Mentawai, kemudian Pesisir Barat Lampung, Banten, kemudian ada di sini ini Jawa apa nih? Jawa Tengah ya. Kemudian sampai Jawa Timur, NTT di sini ya, NTT, kemudian Maluku yang merah-merah ini sampai ke Papua bagian atas. Kemudian yang warna hijau itu sifatnya sedang. Nah, di bagian timur Pulau Sumatera ini adalah kawasan aman dari tsunami. Jadi kita di Riau sini kita aman dari tsunami karena tidak akan kena tsunami karena kita berada di kawasan yang rendah potensi untuk ancaman tsunami. Begitupun juga dengan Kalimantan di sini hijau, juga di bagian belakang dari Pulau Papua juga warna hijau. Nah, kemudian kita masuk kepada selanjutnya, selain menimbulkan potensi bencana geologi, letak geologis Indonesia juga berpengaruh terhadap keberadaan berbagai macam sumber daya geologi. Yang pertama itu benturan lempeng menyebabkan struktur batuan yang beragam. Berbagai batuan bervariasi membuat wilayah Indonesia kaya dengan sumber daya geologinya. Artinya kaya dengan batuannya. Kemudian jenis mineral logam yang muncul seperti emas, tembaga, perak, besi, kromit, dan timah. Ini muncul mineral logam mulia seperti itu ya. Selain itu juga terdapat jenis mineral non-logam seperti belerang, batu gamping, batu gambut, dan pasir besi. Selanjutnya di wilayah Indonesia juga terdapat sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, jadi selain menimbulkan bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, tapi posisi Indonesia yang di letak geologisnya seperti itu memberikan berkah tersendiri bagi negara kita. Selanjutnya, nah kita masuk ke luas wilayah Indonesia. Nah, jumlah pulau di Indonesia itu berkisar mencapai 17.504 buah. Bayangkan betapa banyaknya pulau di negara kita, karena memang negara kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian luas lautnya itu 3.257.357 km persegi. Luas pulau-pulaunya 1.890.754 km persegi. Nah, jadi lebih luas wilayah laut kita dibandingkan wilayah daratan kita. Maka dengan demikian luas wilayah Indonesia itu secara keseluruhan 5.148.111 km persegi. Ya, betapa luasnya negara kita ini. Nah, sekarang kita lihat batas-batas wilayah Indonesia. Dengan negara apa saja atau dengan apa saja negara kita ini berbatasan. Nah, kita lihat yang pertama utara. Sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina, dengan Selat Malaka, dengan Selat Singapura. Kemudian ada Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah baratnya dia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatannya Indonesia itu berbatasan dengan negara Australia. Kemudian Timor Leste, Samudra Hindia,
Laut Timur dan Laut Arafuru. Dan sebelah timurnya berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kondisi iklim di Indonesia. Ini ada gambar ilustrasi iklim dunia. Ini ada garis 0 derajat atau garis khatulistiwa, di mana daerah yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai ke 23,5 derajat lintang selatan itu memiliki iklim yang disebut dengan iklim tropis atau iklim tropika. Kemudian daerah 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara itu iklimnya subtropika. Selanjutnya daerah yang 23,5 derajat lintang selatan sampai ke 35 derajat lintang selatan itu iklimnya subtropika. Ya. Kemudian daerah iklim sedangnya. Daerah iklim sedangnya dari 40 derajat lintang utara sampai ke 60,5 derajat lintang utara. Ya. Kemudian di daerah selatan 35 derajat lintang selatan sampai ke 66,5 derajat lintang selatan. Nah, seterusnya daerah yang berada dari 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat kutub selatan ini itu iklimnya iklim kutub atau iklim dingin. Begitupun juga di belahan bumi bagian utara dari 60,5 derajat lintang utara sampai ke 90 derajat kutub utara itu iklimnya iklim kutub atau iklim dingin. Nah, macam-macam iklim di Indonesia. Yang pertama itu iklim muson. Nah, iklim muson itu terbagi lagi, ada yang namanya angin musim barat. Ya. Angin musim barat itu dia bertiup antara bulan November sampai dengan bulan April ketika kedudukan matahari berada di belahan bumi bagian selatan. Ya, jadi matahari itu posisinya berada di belahan bumi bagian selatan. Kemudian pada saat itu tuh penyinaran matahari di benua Australia lebih tinggi dibandingkan di benua Asia. Hal ini mengakibatkan udara di atas benua Australia bertekanan maksimum, sedangkan benua Asia bertekanan minimum. Sehingga bertiuplah angin dari Asia ke Australia. Jadi angin yang datang dari arah utara, dari arah benua Asia, bertiup ke arah bagian selatan, yaitu sampai ke benua Australia. Maka angin tersebut membawa banyak mengandung uap air. Dan uap air itu berpotensi hujan. Akibatnya dari bulan November sampai dengan bulan April itu Indonesia menjadi musim hujan. Ya, jadi dari bulan November sampai bulan April akibatnya Indonesia itu mengalami musim hujan. Ya, jadi angin yang datang dari wilayah Asia membawa potensi hujan dan bertiup ke arah bagian selatan yaitu benua Australia. Selanjutnya angin musim timur. Angin musim timur atau angin muson timur dia bertiup antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Ya, ketika kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara. Saat itu penyinaran matahari benua Asia lebih tinggi dari penyinaran matahari di benua Australia. Nah, akibatnya itu udara di atas benua Asia bertekanan minimum, sedangkan di atas benua Australia bertekanan maksimum. Sehingga bertiuplah angin dari Australia ke Asia. Nah, ini kebalikannya. Angin ini berasal dari gurun yang luas, karena di Australia itu terdapat gurun yang panas, yang luas. Dan angin yang bertiupnya itu membawa ke Indonesia, sifat anginnya itu tidak banyak mengandung uap air. Artinya sifat anginnya itu panas. Jadi akibatnya antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober Indonesia itu mengalami musim kemarau. Nah, jadi angin musim barat itu membawa musim hujan, angin musim timur itu membawa
musim kemarau. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mengikuti video pembelajaran Bapak. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Kemudian tulis komentar kalian di bawah situ. Kemudian ikuti juga Instagram Bapak Kime Kimeha. Dan jangan lupa kalian tetap berdoa, jaga kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.